Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teacher Anita. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Dan jangan lupa selalu menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker ketika kamu berkeluar rumah, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Baik, hari ini kita belajar tentang tema 4, materinya organ peredaran darah manusia, kelas 5 SD. Nah, di subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali, mari kita sama-sama membahas kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidak lengkap tanpa membahas tentang darah itu sendiri. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, tentang darah. Dalam darah itu banyak memiliki fungsi. Salah satu fungsi dari darah adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Lalu, fungsi selanjutnya menjaga agar temperatur tubuh tetap. Ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Fungsi selanjutnya, mengedarkan getah bening. Lalu, menghindarkan tubuh dari infeksi. Ini membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Karena setelah kita ketahui bersama di video pembelajaran sebelumnya, apabila sel darah putihnya itu banyak dibandingkan sel darah merah, maka akan terjadi penyakit yang bernama leukemia atau kanker darah. Betul. Dan apabila sel darah pembekunya ini tidak bisa, kalian akan mengidap suatu penyakit yang disebut hemofilia, yang pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, fungsi darah untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb, atau yang kita ketahui Hb adalah hemoglobin atau sel darah merah. Nah, kita akan belajar tentang pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Kita akan membahas satu persatu apa fungsi dari ketiga pembuluh darah ini. Yang pertama, arteri. Arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau disebut venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh.
Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu jantung. Ya, yang ketiga, jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung sendiri terdiri atas beberapa bagian. Bagian-bagian jantung yang pertama, perikardium atau disebut sebagai pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan yang ketiga, endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Nah, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu terdiri dari 2 serambi atau atrium dan 2 ventrikel atau bilik. Ventrikel atau bilik ini memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris berbentuk seperti bulan sabit dan terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Terima kasih. Video pada kali ini tentang organ peredaran darah manusia semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah setelah melaksanakan setiap kegiatan. Untuk soal-soal pelajarannya akan Ibu share melalui Google Classroom atau Quizizz. Kalian mengerjakan, jangan patah semangat, tetap semangat walaupun kita masih di rumah. Kita berdoa semoga virus corona segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti semula dan kita bisa belajar di sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.